Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah kita hari ini sama-sama memasuki perkuliahan. Kali ini kita akan menjelaskan terkait eh, kepemimpinan pondok pesantren. Nah, pada mata kuliah manajemen pesantren ini, izinkan saya selaku pengampu mata kuliah untuk perkuliahan kali ini kita perkuliahan daring, ya, eh, di mana pada materi kepemimpinan pondok pesantren ada 6 materi, submateri yang akan saya jelaskan. Yang pertama terkait apa itu arti kepemimpinan. Yang kedua, kepemimpinan kiai pesantren. Yang ketiga, asas kepemimpinan, faktor-faktor dan sifat-sifat pemimpin. Dan kelima, tipe-tipe kepemimpinan. Yang terakhir, tipologi kepemimpinan kiai. Baik, anak-anakku sekalian, kalau kita berbicara kepemimpinan, tentu kita berbicara terkait sosok pemimpin yang menjadi suri teladan kita. Nah, sebelum saya lebih jauh menjelaskan terkait bagaimana seluk-beluk kepemimpinan pondok pesantren, anak-anakku, mahasiswaku, apa yang Anda ketahui terkait kepemimpinan pondok pesantren? Nah, baik, oke, terima kasih. Ya, sebenarnya kalau kita berbicara terkait kepemimpinan, maka kita berbicara terkait sifat seseorang. Nah, tentu kalau kita berbicara terkait sifat seseorang, tentu tidak semua sifat ini akan sama dengan orang yang satu dengan satu. Nah, secara umum, kepemimpinan itu adalah sebuah proses untuk mempengaruhi dan mengarahkan individu atau kelompok dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, di dalam pondok pesantren, kepemimpinan ini berkaitan dengan kemampuan mengarahkan santri dan warga pesantren dalam pendidikan dan pengembangan spiritual. Nah, ketika kita berbicara terkait kepemimpinan, maka kepemimpinan ini posisinya sangat vital, sangat penting. Sebab kita lihat misalnya, kita kita apa tarik ulur ke belakang di kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Nah, kita baca sejarah bagaimana mulai dari sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, dan sahabat Ali bin Abi Thalib. Dari keempat kepemimpinan sahabat ini, tidak ada satupun yang mencatatkan bahwasanya kepemimpinan si A jelek, kepemimpinannya si B jelek, tidak ada. Tetapi dari keempat kepemimpinan ini saling melengkapi karena memang tipe masing-masing kepemimpinan dari empat sahabat ini berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, karena saya tadi mengatakan bahwasanya karena kepemimpinan ini kaitannya dengan karakter, sifat, maka tentu kepemimpinan ini dapat diartikan sifat seseorang itu akan tercermin dari apa yang dia lakukan sehari-hari. Nah, ketika kita misalnya dari pengertian ini misalnya, kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi atau mengerahkan individu atau kelompok. Bahkan kalau kita baca literatur-literatur terkait kepemimpinan, bahkan ada yang mengatakan bahwa kepemimpinan itu adalah proses memaksa. Nah, proses memaksa. Karena memang dalam proses kepemimpinan itu ada kelompok atau individu memang model kepemimpinan yang dia jalankan adalah memaksa atau otoriter. Misalnya ya, misalnya terkait kepemimpinan dalam otoriter. Apa kepemimpinan dalam
instansi TNI misalnya. Nah, karena sifatnya TNI ini adalah apa, tentara, sifatnya patriotisme dan seterusnya, maka ketika kepemimpinan di TNI yang dijalankan misalnya katakanlah demokrasi, oh itu tidak bisa. Misalnya kalau kita mau pergi berperang, kan tidak mungkin kita harus berdiskusi, bermusyawarah, tidak mungkin. Karena jangan sampai musuh datang. Maka dari itu kepemimpinan dalam TNI itu harus memang otoriter, harus satu komando. Karena berbahaya kalau misalnya apa namanya, demokrasi atau apa. Pada saat-saat tertentu mungkin kita bisa berdiskusi dengan bawahan kita, tetapi yang mengambil keputusan adalah komandan atau panglima. Nah, berbeda dengan kalau kita tarik ke pendidikan, maka itu ada macam-macam juga. Nah, terlebih lagi kalau kita berbicara pondok pesantren. Nah, kalau zaman dahulu mungkin pesantren pada umumnya adalah sebenarnya bukan otoriter sebenarnya, tetapi lebih ke apa ya? Lebih ke karismatik. Sehingga kita eh, banyak para peneliti mengatakan bahwa para kiai itu otoriter sebenarnya tidak. Nah, baik, kita lanjut dulu supaya. Nah, se- kepemimpinan kiai pesantren. Kiai merupakan tokoh sentral dalam pesantren yang memiliki peran penting di mana tugasnya itu memimpin, membimbing, dan menjadi panutan bagi santri dan masyarakat. Nah, berbeda kalau sekolah katakanlah SMP, madrasah yang tidak dibawa naungan pesantren. Nah, itu cuma membawahi santri. Ya, toh ada masyarakat paling orang tua yang bersekolah di sana. Nah, tapi kalau pesantren itu tidak. Pesantren yang berada di lokasi tertentu, kiai yang ada di tersebut itu bertanggung jawab terhadap komunitas masyarakat yang ada dalam pesantren tersebut. Itulah kemudian kenapa pesantren-pesantren bernama pesantren lebih dikenal dengan pesantren eh, di mana lokasi tersebut dibangun. Misalnya, kalau kita di Jawa misalnya kita kenal dengan pesantren eh, Tebu Ireng Jombang. Nah, nah kan kita lebih mengenal kata Jombangnya. Nah, misalnya kalau di Sulsel pesantren Asadiah Sengkang. Karena memang kenapa para kiai-kiai ini selalu membawa komunitas daerahnya? Karena itu salah satu bentuk tanggung jawab mereka terhadap masyarakat sekitar itu. Nah, selanjutnya kepemimpinan kiai biasanya ditandai dengan kedekatan emosional, kebijaksanaan, serta kemampuan dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh pesantren. Ya, karena memang di komunitas masyarakat tertentu, masyarakat itu sangat dekat dengan kiainya. Salah satu contoh misalnya, ketika masyarakat ada hajatan, misalnya akikah, kan yang dicari adalah kiainya. Bahkan pada acara apa adat-adat tertentu itu kiainya itu dipersiapkan menu-menu tertentu, misalnya kepala kambing dan semuanya. Karena memang masyarakat sangat dekat secara emosional dengan kiai-kiai tersebut. Nah, Nah, asas kepemimpinan di pondok pesantren itu mencakup setidaknya ada 4 hal. Pertama adalah keteladanan, karena memang kiai harus menjadi contoh yang baik. Pasti mungkin akan muncul pertanyaan, ada di sana begini-begini, ada di sana begini. Perlu kita ketahui bahwa mencapai makam kiai itu adalah tidak mudah. Jangan karena misalnya ada pesantrennya tiba-tiba menyebut dirinya kiai. Tidak. Kiai itu adalah sebuah gelar yang tidak hanya secara informal dipersyaratkan harus memiliki pesantren, tetapi dia harus menguasai ilmu agama secara pemahaman dan secara pengamalan. Jadi memang kiai itu harus jadi teladan. Nah, selanjutnya ada kebersamaan.
pemimpin harus mampu menciptakan harmoni. Nah, kiai-kiai itu di pesantren lebih mementingkan jamaahnya daripada katakanlah mohon maaf pejabat katakanlah begitu. Tiap hari subuh, maghrib memberikan pengajian. Akhirnya dia selalu membersamai masyarakat. Nah, yang ketiga adalah keterbukaan. Kiai itu mampu menerima masukan dan kritik. Namun, sesuai tradisi kepesantrenan, tentu harus memperhatikan adab-adab. Yang keempat adalah keadilan. Selalu bertindak adil. Kiai itu, kalau sudah diundang si A, walaupun dia katakanlah secara ekonomi tidak mampu, dia akan lebih dulu datang. Dibandingkan misalnya ada si kaya dan seterusnya. Nah, eh, kalau selanjutnya kita berpindah terkait persoalan faktor-faktor dan sifat-sifat pemimpin. Nah, ada kalau kita berbicara faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan, ada tiga hal. Nah, ini yang tadi saya bilang, eh, kenapa Kiai eh, harus kita teladani? Nah, ini jawabannya. Karena mereka memiliki pengetahuan dan wawasan, mampu membangun komunikasi, memiliki integritas dan kejujuran. Nah, jadi kalau misalnya ada mungkin ya, katakanlah dia menyebut dirinya kiai, tapi tidak memiliki tiga hal ini, ya tentu dengan sendirinya eh, gelar kiai ini akan gugur dengan sendirinya. Karena memang gelar kiai itu tidak di apa namanya, tidak melalui pendidikan formal, tidak, tapi dia melalui proses panjang dan itu diberikan oleh masyarakat. Nah, kalau di Sulsel kan kita, kalau di Makassar disebut Androng Guru, di Bugis itu Andre Guruta, kalau di Jawa Kiai. Nah, sifat-sifat pemimpin yang ideal. Yang pertama adalah amanah, sabar, bijaksana, dan empati. Nah, selain memiliki tiga faktor kepemimpinan yang tadi saya sebutkan itu, setidaknya minimal memiliki empat sifat pemimpin yang ideal. Nah, kalau ada pemimpin tidak amanah, ya bukan pemimpin itu. Katakanlah dia ketua apa, ya ketua, tapi sebenarnya yang esensinya dia bukan pemimpin. Nah, harus sabar juga, harus bijaksana, dan penuh empati. Nah, ketika kita berbicara kepemimpinan, khususnya di pondok pesantren, ada tiga hal yang secara umum. Yang pertama adalah kepemimpinan karismatik, yakni memiliki daya tarik pribadi. Jadi misalnya ada yang bilang, oh, kiai itu otoriter. Tidak. Sebenarnya, kenapa kita patuh akan petua beliau? Bukan karena beliau otoriter, tapi karena memiliki daya tarik yang sangat takjub. Akhirnya dengan dia memberikan fatwa, kita sebagai santri atau masyarakat enggan menolaknya. Karena memang kita sadar ataupun tidak sadar, memang takjub akan kepribadian beliau. Ya, misalnya seperti ini, saya kasih contoh analogi. Ketika misalnya ada ibu-ibu biasa ada di dekatmu, kan itu perasaan tidak seperti biasa saja. Tapi coba ada Ibu Megawati di sampingmu. Pasti kan perasaannya tuh duk, 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 duk. Ya karena memang beliau memiliki daya tarik pribadi. Nah, itu bilang karismatik. Nah, yang kedua adalah kepemimpinan transformasional. Nah, artinya perubahan ini ada memang kiai kepemimpinan karismatik saja. Ada juga kepemimpinan transformasional. Bahkan ada kiai itu meramu kedua ini. Nah, yakni mampu menginspirasi perubahan. Nah, biasanya ini kalau kepemimpinan karismatik sudah keturunan kedua. Misalnya pendiri pesantren, kiai sepuh meninggal, dilanjutkan oleh anaknya. Nah, biasanya anaknya kan sudah mendapatkan pendidikan, katakanlah pendidikan modern yang jauh lebih terbuka. Nah, akan secara kepemimpinan itu akan berubah. Nah, yang ketiga adalah kepemimpinan demokratis.
yakni melibatkan partisipasi anggota. Nah, yang terakhir adalah tipologi kepemimpinan kiai. Nah, secara umum ada tiga kiai yang ada di pesantren. Pertama, karismatik, organisatoris, dan visioner. Nah, secara umum ya, ini secara umum. Tapi tentu ketika eh, pesantren-pesantren tertentu itu sudah ada mungkin kiai yang sifatnya eh, macam-macam lah. Nah, karismatik itu yang tadi memiliki pengaruh besar atas dasar karisma pribadi. Nah, contoh kecil aja tadi itu, misalnya Ibu Presiden apa Presiden Megawati duduk di samping kita kan beda kalau misalnya ibu-ibu biasa yang duduk di samping kita beda. Itu kan karisma, itu karismatik yang ha- tumbuh dari dalam. Nah, ini kan tidak tidak didapatkan secara instan. Nah, banyak tirakat-tirakat yang telah dilakukan. Nah, yang kedua adalah kiai organisatoris. Nah, kiai yang ini lebih modern, artinya selain karismatik, kiai organisatoris itu sudah sudah aktif berorganisasi, sudah aktif BLSM, akhirnya punya pengetahuan plus, misalnya memiliki keterampilan manajerial, akhirnya dalam pengelolaan pesantren itu lebih ke arah modern. Nah, kalau yang karismatik ini kan kiai yang lebih cenderung tradisional. Nah, nah, yang ketiga adalah kiai visioner. Nah, ini lebih tinggi lagi, Nah, yakni mampu merumuskan dan mewujudkan visi jangka panjang. Tetapi jangan juga berkata bahwa oh, jadi kiai karismatik itu tidak memiliki visi jangka panjang. Tidak. Artinya dari tipologi kepemimpinan kiai ini, cara mengelola pesantren itu berbeda-beda. Nah, gitu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Oh, baik. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, selaku dosen saya akan memberikan tugas kepada adik-adik mahasiswa untuk mendatangi atau mengunjungi beberapa pesantren yang ada di Ternate. Eh, saya bagi dua kelompok untuk meneliti pesantren di Ternate. Satu pesantren yang ada di Darul Falah Ternate dan satu pesantren Salafiyah yang ada di Sasa. Nah, teman-teman coba menganalisa, meneliti ya. Ya, enggak usah, artinya mewawancarai kiainya dan mewawancarai beberapa guru untuk kira-kira mengetahui tipologi kiai yang ada di pesantren tersebut dengan memakai tiga tipologi yang saya jelaskan tadi, karismatik, organisatoris, dan visioner. Nah, ketika misalnya eh, adik-adik mengatakan, oh, si pesantren ini karismatik, eh, tentu bisa diberikan kenapa dia karismatik, ya. Mungkin dengan pembanding, misalnya mewawancarai gurunya, melihat cara mengajarnya, dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Baik, eh, itu tadi materi terkait manajemen kepemimpinan pondok pesantren. Semoga adik-adik mahasiswa memahami apa esensi dari kepemimpinan pondok pesantren, mulai dari kepemimpinan, apa itu kepemimpinan, kepemimpinan ke pesantren, bagaimana perannya, kemudian asas kepemimpinan pondok pesantren, keteladanan, kebersamaan, keterbukaan, keadilan, dan faktor-faktor dan sifat-sifat pemimpin. Seperti apa faktor tersebut, sifat-sifatnya, dan yang kelima tipe-tipe kepemimpinan, dan yang terakhir adalah tipologi kepemimpinan kiai. Jadi adik-adik bisa kemudian tugasnya meneliti, kemudian minggu depan kita presentasikan, kemudian kita bedah satu-satu. Eh, dari sisi apa kelemahan dan kelebihan dari tiga tipologi ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.